Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Agustina M. Purnomo SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan nama saya Alpian Permana Suyanto. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul An Overview of Major Microsociological Contribution in the Field of Sociology of Communication, yang artinya adalah gambaran umum mikrososiologi utama kontribusi di bidang sosiologi komunikasi. Jurnal ini ditulis oleh Sarla Manov dari International Balkan University dan Tominik dari University of Rome, yang diterbitkan pada tahun 2018. Komunikasi merupakan proses penyampaian makna yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari, yang menjadi salah satu minat peneliti dalam studi sosiologi dan komunikasi. Dalam jurnal ini akan lebih membahas kepada aspek dan perspektif dengan adanya teori dan analisis penting mengenai sosiologis. Mikrososiologi merupakan klasifikasi teori sosiologi yang membahas mengenai interaksi sosial yang menitikberatkan pada analisis terhadap apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dikatakan oleh individu atau manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam kelompok kecil. Penjabaran komunikasi bisa menjadi topik utama dalam sosiologi. Namun, pentingnya komunikasi kadang tidak terlalu diperhatikan dalam kehidupan sosial. Kesadaran ini dikondisikan secara sosial telah berkembang seiring dengan meningkatnya mikrososiologi, mengorbankan makrososiologi yang berkembang hingga saat ini. Max Weber menjelaskan jika tindakan sosial perlu menjadi subjek dasar penelitian sosiologi dan proses komponen pembentuk sosial termasuk komunikasi harus dipandang sebagai upaya tindakan sosial. Berikut adalah beberapa poin penting yang dijelaskan dalam jurnal ini. Yang pertama adalah komunikasi sebagai aksi sosial. Aksi sosial adalah bagian aktif dari realitas sosial. Ini merupakan bagian inisiatif dari dinamika sosial. Tindakan sosial mengikutsertakan antisipasi peristiwa dan perilaku masa lalu, tetapi juga memproyeksikan ke peristiwa dan perilaku masa depan yang diharapkan akan diinginkan oleh aktor sosial. Seperti komunikasi merupakan tindakan sosial, tetapi setiap tindakan sosial tidak selalu sama dengan komunikasi. Namun kurangnya komunikasi akan menjadikan tindakan sosial menjadi tidak masuk akal. Komunikasi tidak mungkin terjadi tanpa tindakan sosial, yaitu berorientasi pada aktor sosial lain. Beberapa teori mikrososiologi muncul dengan menguraikan analisis mereka sendiri tentang komunikasi sebagai tindakan sosial. Semua teori ini mendorong munculnya perspektif baru tentang komunikasi yang dilihat sebagai tindakan sosial. Komunikasi dianalisis sebagai tindakan bersama, kemudian secara singkat mempertimbangkan perspektif dari mana teori sosiologi, individu yang menganalisis komunikasi dan implikasinya. Yang selanjutnya adalah tindakan komunikasi sebagai tindakan bersama. Komunikasi sebagai tindakan sosial dapat dianalisis sebagai seperangkat tindakan sosial seperti berbicara dan mendengarkan yang saling berhubungan. Mereka berinteraksi di mana aktor sosial berkontribusi dalam berbicara yang disinkronkan dan mendengarkan tanggapan dari orang lain. Menurut Austin 1962 mengembangkan teori tindak tutur. Fungsi tutur di atas segalanya adalah untuk memungkinkan ekspresi subjek sosial melalui dimensi lokatif
yang mengacu pada makna literal dan kata-kata yang digunakan dislokatif menekan pada dimensi metaporsis transmisi dari tindak tutur. Menurut Serjon 1999 merupakan perbedaan antara bahasa sebagai seperangkat simbol dan ucapan sebagai perwujudan dalam kehidupan sosial. Ada perbedaan dari Saussure 2006 di mana pidato adalah tindakan sadar untuk mengekspresikan pemikiran, sementara bahasa adalah entitas yang tidak disadari, interpersonal dan pasif yang diadopsi oleh aktor sosial tetapi sangat sulit untuk diubah. Menurut Hermas 1998, dengan mengembangkan konsep pragmatisme universal yang mengacu pada makna yang berfungsi metaporsis dari pidato dan paraksisme formal yang dikhususkan untuk mengevaluasi kompetensi linguistik aktor sosial dan komunikasi. Poin selanjutnya adalah transformasi komunikasi dari tindakan menjadi interaksi. Interaksi sosial melalui komunikasi melibatkan koordinasi tindakan sosial. Fitur kunci dari tindakan sosial adalah makna yang melekat untuk mendefinisikan situasi di mana ia beroperasi. Dalam berinteraksi, penekanan ditempatkan pada hubungan yang diperlukan untuk didirikan pada saat dua aktor bertindak secara bersamaan. Ketika Mead mengusulkan interaksi sebagai objek analisis sosiologis, antara lain dalam analisis komunikasi, ia menegaskan bahwa interaksi sosial bersifat konstitutif dalam kaitannya dengan tindakan sosial dan tidak terdiri darinya. Tindakan sosial itu sendiri adalah semacam kerjasama antara aktor sosial di mana setiap orang masuk dengan kecenderungan dan kapasitas mereka mengambil alih tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Simbol menunjukkan objek dan keadaan tertentu serta karakteristik dan kualitasnya. Dengan demikian, kita dapat membedakan antara dua subjek, yaitu aktor sosial yang melekatkan makna dan dua objek yang diberi makna. Fenomenologi sebagai arah filosofis dan diterima dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam sosiologi dan komunikasi, mencoba mengatasi pembagian objek dan subjek dengan memasukkan ke dalam analisis. Itulah sebabnya sosiologi menganut fenomenologi kehidupan sosial terlihat dalam memecahkan teka-teki objektivitas pengetahuan. Pendekatan selanjutnya adalah poin selanjutnya, pendekatan fenomenologis untuk komunikasi. Tipikasi dapat didefinisikan sebagai klasifikasi pengetahuan dan makna. Dalam kesadaran kita dikaitkan dengan objek yang diberikan. Pemberian arti atau makna suatu benda paling sering dikaitkan dengan nama-nama yang melekat pada benda-benda tertentu. Proses tipifikasi adalah pusat komunikasi, di mana aktor sosial secara praktis terlihat di dalam dunia sosial, yaitu melalui tipifikasi. Anak-anak belajar bagaimana kombinasi suara tertentu dikaitkan dengan entitas dan penampilan tertentu. Stok pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan dan pengalaman kolektif yang membentuk kesadaran kolektif. Secara bersamaan, pengetahuan tidak digunakan secara konsisten, yaitu sikap-sikap yang tidak sesuai dapat sama-sama berguna digunakan oleh para aktor sosial,
tergantung pada konteks di mana mereka berada. Intersubjektivisme adalah ruang simbol yang dapat dikendalikan, yang dapat dikenali dan dipahami. Ruang itu mengapung di antara aktor-aktor sosial. Melalui intersubjektivitas, para ahli fenomenologi telah mencoba mengatasi perbedaan antara pengalaman individu aktor sosial dan pengalaman kelompok sosial. Memperkaya kesadaran individu aktor sosial dengan pengetahuan empiris sosial yang lebih luas. Poin terakhir adalah konsekuensi makrososiologi komunikasi. Tindakan komunikasi adalah yang paling utama, artinya orang-orang pertama-tama memahami melalui komunikasi dan kemudian mengembangkan tindakan instrumental di mana komunikator menggunakan lawan bicara sebagai instrumen. Tindakan sosial merupakan hubungan antara pikiran dan pengetahuan. Dengan demikian, tindakan rasional tidak hanya hubungan antara tujuan dan alat untuk pencapaiannya, tetapi tindakan rasional dapat berorientasi pada pemahaman simbol apapun. Ahli etnometodologi yang disibukkan dengan komunikasi sebagai tindakan praktis yang diterapkan dengan membentuk tatanan sosial. Tindakan praktis setiap tindakan yang dilakukan aktor sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ahli itu dengan eksperimen mereka hanya ingin mengekspos aturan tak terlihat dalam tatanan sosial kewawasan. Langkah pertama, melanggar aturan kehidupan sehari-hari. Langkah kedua, mengamati ciri-ciri aturan sosial yang terlihat. Langkah ketiga, mengamati upaya rekonstruksi tatanan sosial. Analisis percakapan dalam etnometodologi begitu signifikan, sehingga seiring waktu analisis percakapan mulai menonjol sebagai disiplin otonom dalam etnometodologi. Analisis percakapan membedakan antara bahasa formal dan informal. Sementara bahasa informal kurang terstruktur dan terkoordinasi, lebih dekat interaksi antara aktor sosial. Kesimpulannya adalah perjalanan singkat melalui kompleksitas masalah dalam situasi interaksi. Peran aktivitas bahasa atau hubungan antara konteks tindakan dan konteks sosial harus merelatifkan beberapa hal yang sering disebut tentang komunikasi. Hal biasa yang sering disebutkan tentang komunikasi. Pilihan sosiologi dalam sosiologi komprehensif Max Weber ini tampak membuka diri untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan generalisasi dan setidaknya akan memiliki keuntungan untuk mengandalkan mendeskripsi kecil dari fenomena tunggal yang menjadi dasar dalam konfrontasi ini. Kami menemukan ada beberapa landmark yang analisis interaksi dan terletak, tetapi konfigurasi ulang lebih dalam dari bidang analisis wacana tampaknya diperlukan. Ini semua adalah tentang untuk masa depan atau disiplin yang pada akhirnya merupakan kondisi metodologis dan etimologis yang harus diajukan oleh teori-teori komunikasi untuk mengonsepkan secara efektif hubungan antara tindakan, wacana, dan komunikasi. Sekian penjelasan artikel jurnal dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.